Berat rasa hidup yang kita alami di dunia ini tidak akan pernah berat kembali kita rasa kalau Allah sudah ridho dalam hidup kita. Tapi ridhonya Allah ini sulit kita gapai. Yang paling gampang kita menggapai ridho Allah tersebut adalah dengan ridhonya orang tua. Kalau melihat judul "Ku butuh maafmu ibu", ini menandakan manusia yang mengatakan ini mengerti bahwa dia punya masa lalu. Masa lalu yang dia sadari sekarang baru dia sadar dia pernah berbuat sebuah kesalahan. Ima dia mulai merambah dewasa atau ketika dia menjadi orang tua. Ini mumpung teman-teman semua berkumpul di tempat ini, entah berapa ribu ini semuanya, saya nggak paham ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah bukti bahwa tauhid itu betul-betul bisa menggetarkan kota Bandung, sehingga kota yang penuh pahlawan ini pun akan kembali berjaya seperti dulunya. Masya Allah. Iya, kadang manusia ini ketika setelah diuji oleh Allah, dia baru sadar bahwa ternyata kesulitan yang dia rasa dalam kehidupan ini memiliki sebab. Salah satunya dia tidak mendapatkan ridho orang tua. Entah, kita nggak pernah tahu masa lalunya seperti apa. Ketika dia sudah mulai dewasa, dia sudah mulai tahu dirinya pun makin hari makin penuh kekurangan, bukan makin penuh dengan kelebihan. Bahkan ketika ayat yang kita hafal dan kita rutinkan berdoa, wabil khusus buat orang-orang yang menjelang usia 40, Al-Ahqaf ayat 15, ketika Allah mengatakan falamma balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ada statement inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu dan aku menyerahkan diriku hanya kepadamu ya Allah. Ini menandakan dia sadar diri bahwa dirinya ini penuh dengan dosa. Tapi muqaddimah ayat mengatakan ketika sempurna usia, sampailah usia 40, manusia ini akan datang masanya kesempurnaan dalam dirinya, kesempurnaan yang Allah titipkan dalam kehidupannya bisa menjadi hakim untuk kehidupannya di masa lalu. Iya ya, dulu kita merengek meminta sesuatu kepada orang tua kita dengan berbagai cara, rengekan pun kita buat, berharap apa yang kita pinta diberikan. Bergulirnya waktu, kita sudah mulai kayak orang tua, dan orang tua kita pun ternyata sudah bukan lagi orang tua kita yang 10 tahun yang lalu. Dia mulai merengek, dia mulai seperti anak kecil. Karena tadi orang kalau sudah usia 40 itu puncak, 41, 42 itu makin menurun, sampai yang Nabi katakan sittin wa sab'in, antara 60 70. Makin kesana usianya makin seperti anak-anak, sementara kita makin dewasa. Kalau dulu orang tua kita menyiapkan maklum yang banyak untuk kita, 10 dosa pernah kita lakukan, orang tua kita siapkan 11 maaf lo untuk kita. Dulu kita pernah berbuat 100 maksiat dalam hidupnya, pun dia siapkan 101 maaf untuk kita. Rengekan kita sesuatu yang membuat dia terbangun di malam hari. Tangis kita membuat dia bahagia bahwa anaknya sedang hidup. Karena kalau bayi lahir kan dibikin nangis. Tangis bayi itu lambang kehidupan, sehingga kalau ada bayi menangis, orang tuanya bangkit. Walaupun malam hari. Ibu, apa yang membuat engkau bangun di malam hari? Anakku menangis. Kau bisa tahu itu suara anakmu? Iya. Walaupun dibarisin berapa banyak bayi, ibu bisa paham jenis suara tangis anaknya. Tapi kan tidak ada yang membayar per liter air susumu. Tapi kan tidak ada yang menggajimu. Bahkan yang memujimu pun tidak ada.
Ketika kau kurang tidur di malam hari, kau bangun pagi hari dalam kondisi kurang istirahat, mukamu pucat, tak ada yang punya empati kepadamu. Kenapa kau mau lakukan itu? Dia anakku, dia anakku. Aku tahu bahwa anakku memang mampunya menangis, dia tidak mampu yang lain. Lihatlah, mulai tumbuh dewasa, mulai tumbuh besar kita di hadapannya. Barang-barang indah yang pernah dia beli dengan cara mencicil, kita bisa pecahkan semudah kita menghancurkan. Marahnya, murkanya tidak seperti murka kita ketika orang tua kita berbuat salah kepada kita. Rasa maklum yang dia berikan kepada kita, ini yang membuat kita nggak akan pernah bisa mengalahkan jasa mereka. Cuma hiruk pikuk dunia ini membuat kita lupa. Kita seperti ayam yang mati di lumbung, penuh dengan padi, penuh dengan gabah, cuma mati karena kebanyakan. Sama dengan ketika kita merasakan kasih yang teramat sangat dari ibu kita, kita lupa bahwa kita nggak bisa menemukan di tempat lain. Cuma karena keseringan kita mendapatkan itu, ada orang lain yang memberikan. Mungkin saat itu lebih baik ketimbang yang diberikan orang tua kita, kita bisa berpindah hati. Cuma gara-gara kecantikan istrimu dan calon istrimu, lucunya anakmu, hebatnya posisi pekerjaan yang sekarang kau berada di atasnya, rumah KPR yang baru kau ambil, yang tak kau pandang halal dan haramnya, kau lupa itu semua kau dapat karena doa orang lemah yang menanti kedatanganmu. Kau lupa kamu bisa seperti ini, ada sebuah bagian doa yang pernah dipanjatkan oleh orang tuamu. Sejak dalam kandungan dia sudah meminta kepada Allah sambil berkata dengan sakit yang dia rasa, Rabbi habli minas salihin. Dia tidak menuntut kau jadi apa, yang dia minta cuma satu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Dia tidak menuntut anak yang tampan, anak yang cantik, anak yang kaya, tidak. Yang kubutuhkan anak yang saleh. Entah dia paham atau tidak, tapi Islam menggiring kita untuk mengerti bahwa kelak pun nanti yang masuk ke lubang kubur kita pun doa anak yang soleh, bukan tampang anak yang soleh. Bukan. Ya kita berharap kesempurnaan, iya. Cuma Allah nggak melihat pada penampilan kita. Nabi mengatakan, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada penampilan kalian, Allah tidak melihat pada performance kalian, Allah tidak melihat. Yang Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Karena di hatimu ada akal, di hatimu ada iman. Orang tua yang berilmu sejak kecil, anaknya dijaga menatap pandangan buruk, mendengar sesuatu yang buruk, menyentuh yang buruk, melangkah pada yang buruk, karena dia berharap hatinya bersih. Bukankah sering ditekankan bahwa hati ini tergantung yang dilihat, hati ini tergantung yang didengar. Apapun yang kau lakukan dalam kehidupanmu, itu mewarnai hatimu. Orang tua yang berilmu bukan cuma mengatasnamakan Rabbi habli minas solihin. Soleh ada sebabnya. Sama dengan kita nanti, orang tua kita makin hari makin lemah. Kalau sekarang kita ada kajian rutin di TSM, betul? Alhamdulillah. Kita ada kajian rutin di sini. Ustadz-ustadz yang Masya Allah kajian rutin bersama Ustadz Chandra dan lainnya, Masya Allah. Ada yang membimbing kita, ada. Orang tua kita dulu tidak ada. Mereka hidup di zaman di mana saat itu betul-betul susah mencari kajian. Kalau sekarang seorang gadis pakai kerudung panjang, ibunya heran. Jangan terus si gadis mencemooh mamanya. Mama kenapa sih benci banget sama kerudung aku yang panjang? Mama tahu gak, kerudung mama tuh gak ada di Islam. Oh Masya Allah, ini anak suka sama soto kala jengking kali ya, sama orang tua ngegas aja. Tanya sama ibumu, tanya, Mama waktu mama seumuran aku mah, ada gak yang jual kerudung seperti ini mah? Ya gak ada.
Masa di mana saat itu betul-betul Indonesia ini sedang perang karakter. Ejaan yang disempurnakan menghilangkan tulisan Arab di negeri kita, betul. Walaupun jelas bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Allah, nyaris anak bangsa ini nggak paham penyebab datangnya rahmat. Walaupun Pancasila tegas sebagai dasar negeri kita, ketuhanan yang Maha Esa, saat itu orang nggak paham mana syirik, mana tauhid. Bahkan bangga untuk menyebarluaskan kesyirikan guru-gurunya. Mereka nggak tahu hadis Nabi yang mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, dia beribadah tanpa contoh diriku dan mengatasnamakan diriku, suruh ambil bangku duduk di neraka. Bahkan Imam Malik menyabarkan kepada kita semua. Beliau mengatakan bahwa man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap baik, ini kata Imam Malik bin Anas, bukan kata Ustaz, gurunya Imam Syafi'i. Dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Allahu Akbar. Kalau bid'ah saja dianggap mencemooh Nabi, menganggap Nabi enggak sempurna, apalagi kesyirikan, masa itu tak ada yang mengingatkan kami, nak? Di mana ada kajian sebanyak ini, nak? Paling Idul Fitri, Idul Adha, nak? Itu pun tak ada yang mengajarkan kepada kami doa untuk saling mendoakan ketika Id. Kalian sudah sampai dakwah kepada kalian. Manakala datang Idul Fitri, Idul Adha, katakan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihul a'mal insyaallah minal a'idin wal fa'idin. Jadi saya ucapkan sekalian ya, karena masih masuk bulan Syawal nih ya, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita nih selama bulan Ramadan ya, bisa menjadi sebuah amal soleh, kita menang dalam kehidupan ini insyaallah. Masya Allah, dulu tidak ada, nak. Dulu yang ngajarin kami cuma selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, begitu doang. Kami enggak ditekankan siapa yang merujukan kata-kata ini. Nabi pernah, nak, jujur, nak, tidak ada yang menggiring kami untuk sebuah kebaikan, nak. Makanya ketika sekarang kamu lebih baik daripada kami, nak, ilmu yang kau miliki untuk menutupi kekurangan kami. Seorang pemuda, seorang pemudi yang berilmu, dia tahu sekali apapun kondisi orang tuanya karena masa lalunya yang mungkin tidak terdidik dengan cara yang baik, Islam hanya mengatakan wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun orang tuamu kafir, jadi insyaallah orang tua kita enggak nih, tapi kalaupun orang tuamu kafir dan mengajak kamu untuk berbuat kufur, berbuat syirik, kacamata Islam mengatakan fala tuti'huma, jangan dipatuhi. Karena ini sudah bicara akidah. Ini sudah bicara akidah. Ya kalau bahasa teman-teman bikers itu CC boleh beda, akidah harus sama, bro. Iya dong ya. Ini bukan masalah CC, bukan masalah jenis 2 tak, 4 tak atau matic, bukan. Itu motor dipakai kemana, bro? Kalau dipakai buat maksiat mendingan bakar tuh motor, karena nikmat yang bakal ditanya, betul. Karena dulu orang pakai kuda, sekarang kuda besi. Di atas kuda besi ini kita bisa mentauhidkan Allah. Di atas kuda besi ini kita bisa menjadi ulil albab, mulai belajar bersyukur. Masya Allah. Iya, orang yang berilmu, orang yang tahu bahwa ilmu yang dia miliki ini bukan untuk menjadi hakim buat orang di hadapannya, apalagi itu orang tuanya. Orang tuamu kafir, mengajak kamu pada perbuatan syirik, fala tutihuma, bukan wala tutihuma, fala tutihuma. Cepat, kamu jangan patuh, ini akidah, urusannya Allah.
Kita bisa bersahabat di mana saja. Lihat pendahulu kita itu. Saat itu di zaman Indonesia merdeka 1945, suku bangsa berbeda, betul? Maka ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa berbeda, karakter kita berbeda. Cuma beliau titipkan sebuah semboyan indah. Tapi ingat, perbedaan ini enggak merusak